Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi bacaan kita Risalah Al-Baqarah fi Shalah. Kita akan baca syarat sah syarat sah solat yang kelima. Semua sebelumnya tidak solatnya yang keempatnya. Nanti yang keempat, ya sunnah bersama waktu. Kita harus tahu masuknya waktu sholat, baru kita sholat. Ketika orang sholat sebelum masuk waktu, maka sholatnya tidak sah, harus diulangi setelah masuknya waktu sholat. Nah, sekarang kita akan bicara nomor 5 ya, daripada syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala al-murtaqi hadiyahu rahmatullahi alayhi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka yang kelima, syarat sah salat yang kelima. Ya, perhatikan. Ya, yang kelima adalah angoloi ri kiblahe. Angoloi lauri kiblahe. Ya, menghadap ke kiblat. Ya, angoloi ri kiblahe. Ya, sholat harus menghadap ke kiblat sebagai syarat sahnya sholat. Ya, kiblat ya, bahasa Inggrisnya. Jadi menghadap ke kiblat. Makkanahullah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 144. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 144. Ini sudah hafal ini ya ayatnya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Berkuatlah pangoloi rupang ditujunna nasigi tanah harangi, yaitu Ka'bah. Hadapkanlah wajahmu Wawalli wajhaka, hadapkanlah wajahmu syatral masjidil haram, menghadap ke masjidil haram, menghadap ke masjid al-haram atau Ka'bah ya, atau Ka'bah dalam kurung Ka'bah, yaitu Ka'bah. Ya, jadi hadapkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, ketika sholat ya, maksudnya ketika sholat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatran. Ya, Ego monpo pangoloi rupangmu retujunna kiblahe. Ya, dimanapun kalian berada, wahai ma kuntum,
dimanapun kalian berada. Fawallu wujuhakum syatra. Fawallu wujuhakum syatra. Maka panguridu tujunna kiblai, maka hadapkanlah wajahmu menghadap ke kiblat. Dimanapun kamu berada atau dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat setiap kali sholat, maksudnya. Ya, jadi hadapkanlah wajahmu menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah atau Masjidil Haram. Ya, itu terjemahannya ayat tadi ya, sampai syafrah. Nah, titik. Nah, kemudian dijelaskan oleh Anda Ustaz di sini, naditu nawaji anguloi rikabai, namun tidak wajib menghadap ke Ka'bah, namun tidak wajib menghadap ke Ka'bah. Naditu nawaji anguloi rikabai, namun tidak wajib menghadap ke Ka'bah risaliun nai sumpajamni, selain daripada sholat, selain daripada sholat. Ya, solangi nanti itu nawaji amuloi rikabai risaliun nai sumpajamni. Ya. Namun tidak wajib menghadap ke Ka'bah selain daripada sholat. Jadi tidak ada ibadah yang lain yang wajib menghadap ke Ka'bah, sholat saja. Puasa misalnya tidak ada aturannya harus menghadap ke Ka'bah, atau mengaji ya tidak wajib tapi disunahkan menghadap ke kiblat ketika mengaji, belajar dan seterusnya. Nah, tapi sholat maka wajib menghadap ke kiblat, ke arah ya, ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah. Ya, di sini dikatakan, coba lihat ya ayatnya, arah, bukan ke Ka'bahnya langsung ya. Karena kalau menghadap persis ke Ka'bah itu harus di depan Ka'bah. Kalau kita di Indonesia misalnya, bayangkan jauhnya Indonesia dari Ka'bah 10 jam naik pesawat, itu tidak mungkin bisa pas kita menghadap ke Ka'bah kalau kita sholat di sini. Ya, maka di sini dikatakan syafra, arahnya saja. Yang namanya arah itu tidak mesti pas ya. Tidak bisa pas kalau diarah, bukan langsung ke Ka'bahnya. Nah, makanya ada nanti kalau belajar tafsir nanti, ada penafsiran ayat ini nanti kalau lanjut di kuliah misalnya, itu banyak disebutkan di kitab-kitab tafsir. Dengarkan ya, dengarkan penting ini. Orang yang berada di dalam Masjidil Haram, maka kiblatnya itu pas ke Ka'bah. Harus dilihat itu Ka'bah di depannya. Kalau kita ada yang sudah pernah umrah, ya itu kalau sholat itu harus lihat Ka'bah di depannya karena memang langsung di depan kita, jadi menghadap ke Ka'bah langsung. Dan disunahkan menghadap ke depan ketika kita sholat di Masjidil Haram. Tidak mesti melihat tempat sujud kita. Yang dilihat itu Ka'bah ketika kita sholat. Karena kelihatan memang. Ya. Jadi orang yang di dalam Masjidil Haram itu kiblatnya adalah langsung menghadap ke Ka'bah. Lanjut, orang yang di luar Masjidil Haram, yang tadi di dalam, sekarang orang yang di luar Masjidil Haram, maka kiblatnya itu adalah Masjidil Haram, bukan lagi Ka'bah karena sudah tidak kelihatan, tertutup ya dengan pintu atau ya dinding Masjidil Haram. Jadi cukup menghadap ke Masjidil Haram. Orang yang berada di luar masjid. Lanjut, orang yang
berada di luar tanah haram, yaitu Mekah, maka cukup menghadap ke Mekah saja. Karena tidak dilihat lagi Masjidil Haram, sudah jauh. Orang yang di luar tanah haram atau tanah suci Mekah, maka cukup menghadap ke kota Mekah saja. Nah, lanjut, orang yang berada di luar Jazirah Arab cukup menghadap ke arah Arab saja. Kayak kita di Indonesia, tidak mungkin langsung pas ya kalau kita sholat di sini atau sholat di rumah atau sholat di kebun misalnya, sholat di luar, tidak mungkin bisa pas menghadap ke Ka'bah, menghadap ke arah Arab Saudi saja, ya, menghadap ke arahnya negara Arab Saudi yang sekarang tempatnya Ka'bah di sana atau Masjidil Haram. Jadi di sini katakan syatra, ya, arah, menghadap ke arahnya saja. Bahkan dikatakan ulama itu nanti kalau belajar fikih itu tidak apa-apa ketika kita menghadap ke barat, ya. Dan kalau kita di Indonesia menghadap ke barat, itu 45 derajat, tahu 45 derajat? Ya, sekitar kayak begini ya, segitiga itu tidak apa-apa menghadap sholat apa, asalkan 45 derajat itu. Jadi kita di sini misalnya bisa menghadap miring-miring, tidak mesti pas ke sana karena tidak mungkin pas, ya. Bayangkan jauhnya ke sana itu berapa ribu kilometer dari Makassar sampai ke Ka'bah. Asalkan sudah menghadap ke arah, ya, arah negara Arab Saudi, tempatnya Ka'bah berada, itu sudah ya, disahkan, sudah diperbolehkan. Ya, kemudian ayat ini turun itu nanti kalau kita belajar sirah Nabawiyah, itu ayat ini turun di Madinah. Dengarkan ya. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu, ya ketika itu Nabi masih di Mekah, ya, sebelum hijrah ke Madinah. Waktu itu setiap Nabi sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sekarang. Jadi waktu itu ketika sebelum ayat ini turun, kiblatnya kaum muslimin belum ke Ka'bah. Kalau orang sholat, kaum muslimin Rasulullah dan para sahabat ketika sholat masih menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis atau Al-Quds yang sekarang ada di Palestina. Nah, kapan ayat ini turun? Ternyata dalam sejarah itu di tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, di tahun kedua Hijriah, di sebelah turun ayat ini, bahwa di wajhaka syatral masjidil haram. Nah, disebutlah namanya tahwilul kiblat, pindahnya kiblatnya kaum muslimin yang tadinya kiblatnya menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kemudian dipindahkan oleh Allah menghadap ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Ya, nanti kalau pergi umrah atau pergi haji, itu di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Ya, namanya Masjid Qiblatain. Masjid yang dua kiblatnya. Artinya kiblatain, dua kiblatnya. Karena di masjid itulah turun ayat ini, ya. Waktu itu sholat zuhur, Nabi sementara sholat zuhur bersama sahabat-sahabatnya di sebuah masjid di luar kota Madinah, ya. Di rakaat yang ketiga, jadi waktu itu Nabi masih sholat menghadap ke Palestina. Beliau ada di Madinah, sholat zuhur menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke Palestina waktu itu. Tidak menghadap ke Ka'bah karena belum ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah 2 rakaat berdiri ke rakaat yang ketiga, tiba-tiba turun ayat ini dibawa oleh Jibril. Turun ayat ini, awal ibadillah, wahai Muhammad,
arahkan wajahmu, pindahkan kiblatmu. Yang tadinya menghadap ke Palestina, tiba-tiba pindah ke menghadap ke Mekah, ya, Masjidil Haram. Nah, di rakaat yang ketiga itu Nabi memutar badannya. Jadi 2 rakaat tadi menghadap ke Palestina, 2 rakaat terakhir menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke Masjidil Haram. Jadi sementara sholat turun ayat ini. Namanya peristiwa itu tahwilul kiblat. Sampai sekarang masjid itu masih ada. Kalau orang pergi umrah biasa jalan-jalan ke sana. Namanya masjid Qiblatain. Karena Nabi sholat zuhur 2 kiblatnya. Ya waktu itu. Nah, sampai detik ini kiblat kaum muslimin tidak ke Palestina lagi, tidak ke Masjid Aqsa lagi, tapi pindah ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Ya, ya lanjut. Maka datu bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lihatnya segenap asuri yang kita Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini Andre Gurta menulis Andre Gurta Bukhari Muslim. Berarti terjemahannya itu Imam Bukhari, Imam Muslim itu adalah Andre Gurta, ya. Gurta, Andre Gurta. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, apa sabdanya? Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a thumma istaqbilil qiblata. Ya. Nah, ini hadisnya. Nanti ada yang tanya, mana hadisnya tentang wajibnya menghadap ke kiblat? Nah, ini hadisnya. Tadi itu ayatnya, ini hadisnya. Ya. Ila kumta ila sholati. Dari kumailo ko tektum asumpanya. Ila kumta ila sholati. Kalau kalian atau kalau kamu ingin mendirikan sholat, ila kumta ila sholati. Kalau kamu ingin mendirikan sholat, kalau kamu ingin mendirikan sholat, fa'asbighil wudu'a. Maka sini jennihmu, perbaikilah wudu'mu, sempurnakan wudu'mu, perbaiki wudu'mu. Fa'asbighil wudu'a. Ya, perbaikilah wudu'mu, sempurnakan wudu'mu. Yang wajib dicuci harus dicuci. Yang wajib dibasuh, dibasuh saja. Tidak mesti dicuci. Ya, fasbihil wudu artinya sempurnakan, perbaiki wudu. Tsumastaqbilil qiblata. Kemudian naidapako mangolo lauri kiblat. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Kemudian istaqbili, menghadaplah al-qiblata ke kiblat. Ingat ya, kiblat di kasrah, koknya di kasrah. Nanti salah yang salah baca al-qubla, qubla itu ciuman. Misalnya seorang ibu mencium anaknya, maka itu bahasa Arabnya al-qubla, ciuman. Kalau al-qibla, barulah kiblat, Ka'bah dan Masjidil Haram. Jadi harus hati-hati membaca al-qibla wal qubla.
Ya, jadi inilah ya nomor 5 ya, yang terakhir daripada syarat sahnya sholat, yaitu harus menghadap ke kiblat. Ketiga, ya ada syaratnya. Ketika memungkinkan, ketika memungkinkan. Misalnya kita naik kapal laut, siapa yang biasa naik kapal laut? Ya, saya dulu sering sekali naik kapal laut sebelum waktu masih santri ya. Kalau ke Kendari misalnya naik kapal laut, kalau ke Kalimantan naik kapal laut. Waktu itu masih mahal sekali harga tiket pesawat. Nah itu kalau kita di laut itu kan kapal tidak lurus ya, kadang belok begini, belok. Nah itu kalau kita sementara sholat, kemudian misalnya sudah ditentukan kiblatnya menghadap ke sana. Sementara kita sholat, tiba-tiba kapalnya belok-belok itu tidak apa-apa ya. Atau kan tidak ada yang tahu, tidak ada yang membawa kompas, tidak ada juga matahari lagi mendung, tidak dilihat ke mana arah barat ini, mana arah timur. Nah, maka sholatlah ya kemana saja. Ya, kalau kita tidak tahu arah kiblat. Tapi kalau di Indonesia gampang tuh, menghadap ke barat saja, itu sudah kiblatnya. Ya, jadi itu syarat yang kelima, syarat sahnya sholat. Syarat yang keempat kemarin itu harus masuk waktu sholat. Syarat yang ketiga ya harus menutup aurat. Itu harus ditahu semua. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan syarat-syarat sahnya sholat. Ini dihafal-hafal ya. Ayat dan hadisnya harus kita tahu sebagai santri ya. Kalau bukan santri tidak apa-apa tidak tahu. Karena bukan dia tidak berkewajiban menyampaikan ya. Karena memang tidak punya ilmunya misalnya. Tapi kalau kita santri yang sengaja datang belajar ilmu agama, maka harus tahu ini. Minimal satu ayat dan satu hadis setiap persoalan dalam ibadah kita. Kalau dia tanya mana ayatnya tentang harus menghadap ke kiblat, nah, itu tadi bahwa diwajibkan syatral masjidil haram. Mana hadisnya itu tadi? Sumastaqbilil kiblata. Kemudian hadaplah ke kiblat setiap mau sholat. Tapi sekarang mudah ya, ada di HP itu. Banyak sekali aplikasi di HP, di Play Store bisa di-download gratis alat untuk mengukur kiblat. Jadi sekalipun di mana kita di tengah hutan misalnya atau di mana saja, tinggal pakai HP, langsung dia tunjuk kiblat ke sana, tinggal diaktifkan. Jadi sekarang sudah mudah orang beribadah. Ya sekarang lanjut al-mas'alatu salisatu. Ya al-mas'alatu salisatu. Apa artinya itu? Masalah yang ketiga. Tiga, asal. Apa kalau pertama? Al kalau muzakkar al awal, kalau muannas al ula. Gitu ya. Kalau kedua al asani, kalau muannas asaniyat. Kalau ketiga asalisu, kalau bentuknya muannas asalisatu. Kalau keenam, ah?
Iya, as-sadisu kalau mudzakkar. Muannas as-sadisatu. Kalau enam, enam saja enam. Sip, ya sittatun. Ada yang bertanya, saya pernah ditanya, kenapa beda sendiri itu sittatun menjadi as-sadisah? Sementara yang lainnya itu mengikut. Khamsatun menjadi al-khamisatu. Arba'atun menjadi ar-rabi'atu. Termasuk ini. Salasatun menjadi as-salisatu. Tapi enam, sittatun tiba-tiba berubah menjadi as-sadisu. Ada yang tahu alasannya kenapa? Enam itu sittatun. Tapi kalau ke enam, tiba-tiba berubah menjadi as-sadisu. Atau as-sadisatu. Kalau ada yang tahu ini bisa jadi profesor. Ada yang tahu jawabannya? Jarang yang tahu ini ya, jarang santri yang tahu karena memang jarang disebutkan oleh guru-guru kita. Saya dari kelas 1 sanawiyah sampai tamat aliyah tidak pernah disebutkan itu, tidak pernah diajarkan sama guru kita dulu. Kenapa itu berubah? Kita tuh menjadi asadisu atau asadisu. Saya tahu ini nanti lama, nanti di Mesir dulu. Kenapa kira-kira? Hmm? Ya, jawabannya itu nggak ada papan tulis ya. Nanti berikutnya saya tuliskan. Jadi sittatun itu dengarkan. Sittatun itu sebenarnya aslinya bukan sittatun. Aslinya itu sidatun. Itu aslinya itu. Jadi pakai dal di situ. Satu tulisannya aslinya. Tapi karena susah dibaca oleh orang Arab, ya, itu memberatkan kalau satu satu makanya disingkat sid satu dalnya itu berubah menjadi ta. Jadi ya, ada perubahan. Asalnya sid satu sin dal sin kemudian ta. Tapi karena diringankan oleh orang Arab, susah diucapkan, menjadilah sittatun. Nah, makanya kalau keenam kembali ke situ tadi, asadisu, kembali ke asalnya. Jadi kalau ada yang tanya seperti itu ya, jawabnya sittatun menjadi sadisu. Karena memang asalnya adalah sidr satu. Coba ucapkan sidr satu. Susah ya? Susah. Tapi kalau kita bilang sittatun, sittatun itu gampang sekali. Makanya ya itu yang dipakai. Ya, sittatun. Jadi sittatun. Ya lanjut. Al-mas'alatu tsalitsatu. Permasalahan yang ketiga atau pembahasan yang ketiga. Ini al-masalah sudah menjadi bahasa Indonesia masalah. Kadang orang bilang, masalahmu apa? Jadi masalah al-mas'alatu. Maksudnya persoalan ya, persoalan yang ketiga yang harus diselesaikan, yang harus ditahu. Ya, pembahasan permasalahan yang ketiga yaitu rukun sumpajange rukun rukun sholat rukun sumpajange rukun-rukun sholat. Jadi bahasa Bugis itu rukun rokok ya ditambah ditambah akhiran rukun, maksudnya rukun-rukunnya sholat. Jadi rukun nasib panjangnya rukun-rukun sholat. Jadi ada yang tulis canggih.
Ada yang tulis dari sana, dari jauh. Dengar kan? Waktu saya Sanawiyah dulu, waktu saya masih Sanawiyah di Bantul, itu dengar, ada pernah bilang, ya, nggak tahu siapa yang pernah bilang itu. Kita masih ingat. Dia bilang nanti suatu saat, tapi tidak bilang kapan. Karena nanti suatu saat orang bisa bisa sekolah, gurunya di Mekah, santrinya di Bangkok. Waktu itu belum bisa, belum ada internet, HP belum ada. Tapi waktu itu orang bilang nanti suatu saat orang bisa sekolah dari jarak jauh. Gurunya ada di Mekah atau di Mesir, siswanya, santrinya ada di Mantoso. Nah, itu sudah terjadi sekarang seperti kita seperti ini. Bisa belajar jarak jauh karena sudah ada internet, ada komputer, ada macam-macam yang ada sehingga memudahkan. Ya lanjut, riwayat dan bicara apa rukun nasib pajak ini. Sebelum kita membicarakan rukun rukun sholat, riolo dan bicara apa rukun nasib pajak ini. Sebelum kita membicarakan rukun-rukun sholat, ya, sebelum kita membicarakan rukun-rukun sholat, madecengki ripandesa asilegenna sarae. Maka sebaiknya diperjelas perbedaan perbedaan syarat na rukunnya, syarat dan rukun. Maka sebaiknya diperjelas perbedaan antara syarat dengan rukun. Jadi harus tahu dulu apa bedanya syarat dengan rukun. Ya, nanti salah salah paham itu bahaya. Yang syarat dibilang rukun, yang rukun dibilang syarat. Harus dibedakan. Ya, lanjut. Sarekwamani ajakna si bagi-bagi rukunnya yasen syarat. Syarat yasen rukun. Sehingga tidak terbolak-balik. Sehingga tidak terbolak-balik atau tertukar antara ya syarat dengan rukun, agar supaya tidak terbolak-balik atau tidak tertukar antara syarat dengan rukun. Nanti syarat dibilang rukun, rukun dibilang syarat. Jadi harus jelas dulu apa itu rukun, apa itu syarat. Itu maksudnya ini. Ya lanjut, di sini ada kalimat berbahasa Arab dari kitab fikih ini pastinya dikutip. Dan di situ dikatakan al-farqu baina syarti wal rukni. Ya. Nai papas saranganna sarake na rukni, ada pun perbedaan antara syarat dan rukun. Ada pun perbedaan antara syarat dan rukun. Ada pun perbedaan antara syarat dan rukun. Wa anna syarta ma kana kharijan
an mahiyatis sholati. Yanar itu majempu sarae isaliwat nai. Isaliwat nai sempajangnya. Ya, yaitu bahwa yaitu bahwa syarat itu yaitu bahwa syarat itu isaliwat nai berada di luar, ya, berada di luar. Ya, jadi berada di luar sholat itu syarat, ya. Dari suku boleh sepanjang ini bukan intinya sholat. Jadi syarat itu berada di luar sholat. Semua syarat-syarat yang pernah kita pelajari itu syarat sah serta syarat wajib, maka itu berada di luar ibadah sholat, di luar ibadah sholat. Pada padanna kataharatil a'dha'i minal hadsi wan najsi. Ya. Pada padanna rifat cinginna lan ro'alewi pula di haddasin yarikan najisi ya. Seperti seperti ya sucinya anggota tubuh, sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis, dari hadas dan najis. Nah, itu adalah syarat, bukan rukun. Jadi sucinya anggota badan kita dari najis atau dari hadas itu bukan, ya, bukan inti daripada sholat. Tidak masuk dalam pelaksanaan sholat, tetapi di luarnya. Ya, lanjut. Warruknu makana dakhiluha karruku'i was sujudi. Ya, ini intinya. Nah, iya tosir ya sengge rokok ya dari itu muktamai, muktamai. Dan yang dimaksud rukun dan yang dimaksud rukun, yang dimaksud rukun yaitu, ya, yang di dalam sholat, ya, hal-hal yang berada di dalam sholat, ya, hal yang ada di dalam sholat. Karruku'ai was sujudi pada padanya rokuke dan dia sujud. Nah, seperti rukuk dan sujud. Nah, itu baru dinamakan rukun. Ya, saya ulangi supaya paham, ya, secara jelas. Jadi syarat itu kan, syarat itu ada di luar, ya, di luar daripada ibadah itu sendiri. Kalau rukun di dalamnya, ya. Sekali lagi, kalau syarat di luar, misalnya kita dalam masjid ini, rukun atau syarat itu di luar masjid. Apa-apa yang ada di luar masjid itu syarat. Tapi yang ada di dalam masjid, nah itu rukun. Gampangnya seperti itu. Jadi hal-hal yang harus dilakukan di luar sholat, di luar ibadah sholat itu adalah syarat. Ada hal-hal yang harus dilakukan di dalam sholat, nah maka itu masuk rukun. Nah, itu bedanya. Nanti salah paham, ya, tidak boleh salah paham. Syarat dibilang rukun, rukun dibilang syarat. Tidak boleh terbalik-balik, terbolak-balik.
Ya sedikit lagi. Ya lanjut. Tadi titik ya di situ. Lanjut. Boleh-boleh tak lalu menyebui made cengi. Ya, apa sarangan itu. Kita ya seharusnya mengetahui dengan baik mengetahui dengan baik perbedaan keduanya. Kita seharusnya mengetahui dengan baik perbedaan keduanya antara syarat dengan rukun maksudnya perbedaan keduanya ya, harus tahu apalagi santri ya. Ya sedikit lagi nanti penjelasannya berikutnya. Ya lanjut. Mengenai sumpahnya telu rokong meribet dapat tampu ia dari itu. Ya, sholat itu sholat itu memiliki tiga tiga rukun ya, tiga macam rukun, tiga macam rukun yang menghimpun ya, yang menghimpun beberapa rukun. Ya, sholat itu memiliki tiga macam rukun yang menghimpun beberapa rukun. Ya, yang pertama ada namanya rukun kalbi. Ya, al-qalbi ya. Ada namanya rukun qalbi. Coba ke slide dulu. Ke slide biar kelihatan tulisannya. Coba, saya bisa. Hah? Oh, di luar. Ya, ya, ya. Coba, Pak. Ya, yang pertama rukun kalbi. Yang pertama adalah namanya rukun qalbi. Jadi ada tiga ya. Yang pertama rukun qalbi atau rukun yang berkaitan dengan hati. Rukun yang dilakukan oleh hati. Rukun yang dilakukan oleh hati. Ya, rukun yang dilakukan oleh hati. Yang kedua ada namanya rukun qauli. Rukun yang diucapkan. Rukun yang diucapkan. Ya, jadi rukun yang diucapkan. Yang ketiga ada namanya rukun fi'li. Rukun fi'li. Ada namanya rukun fi'li. Rukun yang dikerjakan. Yang dikerjakan dengan anggota tubuh maksud. Rukun yang dikerjakan. Jadi secara umum rukun sholat itu terbagi tiga. Ada namanya rukun qalbi, ya, rukun yang dilakukan oleh hati. Ada namanya rukun qauli, rukun yang diucapkan dengan kata-kata, dibaca. Yang ketiga namanya rukun fi'ali, rukun yang dilakukan, tidak dibaca tapi dilakukan. Seperti yang tiap hari kita cuma dijelaskan satu-satu di sini nantinya. Ada qalbi, ada qauli, ada fi'li.
Oh ya, itu ada tulisannya. Ya, qalbiyun, qauliyun, sama fi'liyun. Ya, ada yang dilakukan oleh hati, ada yang diucapkan oleh lidah, ada yang dilakukan oleh anggota badan kita ketika sholat. Ya, kita selesaikan dulu satu satu. Yang pertama, rukun kalbi. Rukun kalbi. Rukun kalbi. Rukun kalbi dua rukun datang. Dalam rukun kalbi ini ada dua. Ada dua rukun yang masuk ke situ. Ada dua rukun yang masuk rukun kalbi. Ya. Ada dua rukun yang masuk pada rukun kalbi. Yang pertama, yang pertama niat. Yaitu niat. Jadi dua rukun yang masuk pada rukun qalbi. Yang pertama niat, yang kedua at-tarabi, tertib, ter tertib. Jadi beliau ternyata berusaha memasukkan tertib itu di rukun qalbi. Jadi niat serta tertib itu dimasukkan dalam rukun qalbi. Rukun yang dilakukan oleh hati. Bukan diucapkan, bukan dikerjakan, tapi hati yang melakukan. Ya, yang pertama dulu kita baca malam ini. An-niyatu. Pertama, niat. Riasenge niat risese loga yanar itu. Yang dimaksud niat menurut secara bahasa, yang dimaksud niat secara bahasa, yang dimaksud niat secara bahasa yaitu al-qasdu, yaitu al-qasdu. Akatta, akatta. Apa artinya akatta? Ke apa itu niat? Keinginan, ya, keinginan atau maksud ingin melakukan sesuatu. Ya, keinginan. Jadi al-qasd itu keinginan. Itulah niat menurut bahasa, ya. Menurut bahasa Arab, kata niat itu adalah al-qasdu. Akatta. Artinya ke kemauan, keinginan. Itu disebut akatta. Koma, ya. Keinginan untuk melakukan sesuatu. Betuang sarana yanar itu. Betuang sarana yanar itu. Menurut syar'i, betuang sarana yanar itu. Menurut syar'i, kalau tadi menurut bahasa, ini menurut syar'i, niat itu adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'alihi. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'alihi. Riakataina sewa-sewai nari pasaman apegau ya. Riakataina sewa-sewai nari pasaman apegau yang itu artinya adalah ya bermaksud melakukan sesuatu, berkeinginan melakukan sesuatu, ya bermaksud melakukan sesuatu ya, bersamaan. Nah, ini harus ikut bersamaan, muqtaranan, bersamaan dengan perbuatannya, bersamaan dengan pelaksanaannya, bersamaan dengan perbuatannya. Nah, itulah
Niat. Ya, ulangi, niat itu menurut syar'i, menurut agama Islam yang paling mudah ya kita hafal. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Coba baca bersama-sama. Qasdu syai'i. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Muqtaranan bi fi'lihi. Ya, coba bersambung. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Ya, artinya bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan ya, perbuatannya. Bersamaan dengan perbuatannya. Ya, makanya kalau kita sholat, kapan berniat? Kalau sholat, ya ketika memulai, karena sholat dimulai dengan takbir. Jadi bersamaan antara takbiratul ihram dengan ya, niat. Bukan ada pernah saya dengar orang mengatakan kalau kita itu mau pergi sholat dari rumah sudah mau ke masjid itu sudah niat, itu belum niat itu masih keinginan, masih azam ya tekad. Misalnya ada orang naik motor ke masjid, di atas motornya itu belum niat, sekalipun tujuannya mau ke masjid untuk sholat, itu namanya azam ya, azam. Itu namanya tekad untuk sholat, belum al-qasdu, belum niat. Nah, niat itu ketika kita takbir, di situ kita niatkan. Tidak mesti harus berbahasa Arab, karena hati yang bicara ya. Kalau hati yang bicara itu apa yang mudah bagi kita? Bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris bagi orang Inggris, bahasa Prancis bagi orang Prancis. Itu niat di situ. Ya. Jadi bahasa hati, bahasa hati. Bahasa hati itu tidak didengar ya, tidak kedengaran dan cuma bisa dirasakan. Misalnya di sini ada yang rindu sama mamanya, terus dalam hatinya ada bilang, Mama, kirim kakak dulu uang. Misalnya ya, nah, itu bahasa hati, tidak diucapkan, tapi ada di hati, oh, Mama, kirim kakak dulu, ada saya mau beli. Nah, niat seperti itu. Ya Allah, saya berniat sholat maghrib misalnya. Cuma karena untuk mempermudah kita berniat, lama ada yang membuat ya, lafaz niat. Usolli misalnya, usolli fardal maghrib atau nawaitu an usolliya, macam-macam. Nah, intinya qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan seputar niat ini? Ya, jadi tempatnya niat di hati ya, bukan di mulut, bukan di kertas, bukan di lidah, tapi di dalam hati. Cuma untuk memudahkan hati ada orang yang harus mengucapkan sholli, ya. Ada yang tidak mesti harus diucapkan. Apa? Ya nanti kita belajar lagi hal-hal yang berkaitan dengan niat ya. Masih ada pembahasannya. Tadi dengarkan dulu. Tadi waktu dari asrama ke masjid berniat atau tidak? Hah? Kalau sudah ada dalam hati
ketika jalan ya, turun dari tangga asrama, masuk ke masjid, sudah ada dalam hatinya saya mau sholat, saya mau pengajian itu sudah niat itu, ya itu sudah niat. Karena qasdu syai'i muqtaranan bi fi'alihi, bermaksud melakukan sesuatu bersamaan. Saya mau ke masjid pengajian, itu sudah niatnya mau pengajian, bukan pergi konser atau pergi main bola, tapi ke masjid. Bayangkan ya, 1 menit lagi. Bayangkan seandainya niat itu harus diucapkan, pasti susah sekali. Misalnya mau sedekah, mau dikasih masukan di celengan. Masa kita harus ucapkan, nawaitu an atasaddaqa lillahi ta'ala. Tidak dong, tidak ada orang yang seperti itu. Atau misalnya mau apa saja, mau belajar, kan tidak perlu diucapkan. Ya Allah, saya berniat hari ini belajar bahasa Arab misalnya karena Allah Ta'ala. Tidak mesti. Kalau sudah ada dalam hatinya, ya terbesit ingin belajar pas waktu itu, nah itu sudah niat, ya. Ya, kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم صل على بعضك. اللهم ذكرنا كثير. اللهم اجعل القران حجه لنا لا حجه علينا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.